Raka, seorang konten kreator horor yang telah memiliki lebih dari 200.000 subscriber, sedang duduk di depan laptopnya malam itu. Matanya menatap layar kosong, mencari ide baru untuk konten berikutnya. Channelnya selama ini mengandalkan kisah-kisah urban legend, eksplorasi tempat angker, hingga dokumenter pendek yang mencekam. Aku butuh sesuatu yang lebih nyata, gumamnya. Setelah menjelajahi berbagai forum dan grup Facebook tentang kisah mistis, ia menemukan sebuah thread berjudul Tikungan Maut KM 187, Jalur Selatan Kisah Kuntilanak, Penunggu Jalan. Thread itu dipenuhi komentar warga lokal yang menceritakan kecelakaan aneh, penampakan wanita di tengah jalan, dan suara tangis perempuan yang sering terdengar di malam hari. Tanpa ragu, Raka langsung membuat rencana perjalanan. Ia akan menyusuri jalur selatan sendirian, membawa kamera, drone, serta alat perekam audio. Konten ini, pikirnya, bisa menjadi ledakan besar. Kalau berhasil, bisa tembus 1 juta views, katanya, tersenyum puas. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar konten. Ini adalah panggilan dari arwah yang tak pernah benar-benar pulang. Perjalanan dari Yogyakarta ke titik KM 187 memakan waktu hampir 7 jam. Saat matahari mulai turun, Raka tiba di sebuah warung tua yang berdiri sendiri di pinggir tikungan tajam. Warung itu sederhana beratap seng, berlantai tanah, dan hanya ada satu meja panjang. Di sana, seorang perempuan tua duduk menyeduh kopi. Matanya tajam, namun penuh curiga. "Kamu bukan orang sini," katanya tanpa basa-basi. "Iya Bu, saya Raka, bikin konten horor, mau eksplor cerita tentang tikungan ini." Wajah perempuan tua itu mengeras. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan pelan, lalu menatap Raka dalam-dalam. "Kalau kamu cuma main-main, jangan lanjut. Banyak orang datang, tapi pulangnya gak utuh." Raka tertawa kecil. "Maksudnya, gak utuh gimana, Bu?" "Kadang nyawanya tertinggal di sini, kadang raganya pulang, tapi jiwanya gape." Suasana langsung mencekam, hening, bahkan suara jangkrik pun seolah takut berbunyi. Jam 2 malam, jangan di jalan, jangan rekam, dan jangan panggil siapa-siapa. Malam pertama, Raka mengabaikan semua peringatan. Ia menyiapkan tripod dan kamera di bahu jalan dekat tikungan maut. Jam menunjukkan pukul 23.58. Hutan lebat di kiri kanan jalan menyisakan suara desir angin, dan sesekali burung malam yang berteriak nyaring. Ia berbicara ke kamera, menjelaskan lokasi, latar belakang cerita, dan legenda kuntilanak yang menghuni tempat ini. Tiba-tiba, layar kamera menunjukkan sosok samar perempuan berjubah putih, berdiri membelakangi jalan. Rambutnya menutupi muka. Raka menoleh, tapi tak melihat apa-apa. Saat menatap kembali ke layar kamera, sosok itu hilang. "Efek cahaya kali, ya," gumamnya, meski bulu kuduknya berdiri. Tapi saat ia memutar ulang rekaman di laptopnya, suara isakan tangis terdengar jelas di latar belakang. Pukul 1.55, Raka memutuskan pulang ke penginapan. Namun di tengah jalan, mobilnya berguncang. Ia menepi dan mendapati ban belakang kembeser di tempat yang sama dengan rekaman sebelumnya. Saat mengganti ban, udara terasa dingin menusuk. Ia mencoba fokus, tapi ada suara tawa kecil, seperti tawa anak perempuan. Lalu, sesuatu menepuk bahunya. Refleks, Raka menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat menengok ke spion, ia melihat sosok wanita duduk di kursi belakang mobil. Matanya hitam, dan mulutnya tersenyum lebar sangat lebar. Ia lari menjauh dari mobil. Panik, Raka menelpon seorang temannya, tapi sinyal hilang. Ia kembali ke mobil perlahan, menggenggam senter dan mengarahkan ke dalam kabin kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin halusinasi, karena kurang tidur. Namun saat ia mulai menyetir lagi, ada wanita berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan seolah meminta tumpangan. Raka berhenti. "Bu, kenapa berdiri di sini?" tanyanya dari jendela. Wanita itu tak menjawab. Wajahnya tertutup rambut. Saat angin meniup rambut itu ke samping, wajahnya hancur, kulitnya sobek, darah menetes dari mata yang hitam dan kosong. Raka berteriak. Mobilnya nyaris masuk ke selokan saat ia kabur dari tempat itu. Pagi harinya, Raka mendatangi kantor polisi untuk mencari informasi. Seorang petugas tua mengenal cerita itu. Namanya Ratnam, hamil muda, kecelakaan tahun 1997, tabrak lari. Raka menatap arsip koran tua, foto wanita muda yang tersenyum.
Di bawah foto itu tertulis, korban ditemukan jam 2 pagi. Tak ada saksi mata. Jasadnya ditemukan dekat pohon besar di tikungan itu, tapi anaknya katanya masih bergerak saat ditemukan. Lanjut si petugas. Sejak itu, tiap jam 2 pagi, sering ada yang melihat perempuan berdiri di situ. Alamat keluarga Ratna mengarah ke desa tua yang kini hampir tak berpenghuni. Rumahnya berdiri di tengah semak, terkunci dan berdebu. Raka masuk lewat jendela yang terbuka. Di dalam, suasana membeku. Foto-foto lama tergantung di dinding. Raka melihat potret Ratna, wajah cantik yang kini menghantui pikirannya. Di salah satu ruangan, dindingnya penuh coretan. Aku sudah pulang, tapi tak ada yang menjemputku. Aku masih di sini. Kenapa kamu tinggalkan aku di jalan? Raka mendatangi Pak Lodra. Dukun sepuh yang dikenal bisa berbicara dengan arwah. Dia menunggu. Ratna tidak mati karena kecelakaan. Dia dibunuh, ujar Pak Lodra. Kekasihnya yang panik karena kehamilan itu menabraknya dengan sengaja. Kutukan itu bermula dari rasa kecewa dan dendam. Arwah Ratna gentayangan, menunggu dijemput untuk pulang ke tempat di mana ia seharusnya disambut, bukan dibuang. Kalau kau berani, jemput dia. Tapi jangan pernah lihat ke matanya, ucap Pak Lodra dingin. Raka mencoba saran Pak Lodra. Ia kembali ke jalan itu malam-malam. Jam 1 dini hari. Kali ini, ia memutar lagu dari tahun 90-an di mobil. Membuka pintu belakang dan berkata pelan, "Ayo, aku jemput." Udara tiba-tiba dingin. Angin tak lagi bergerak. Pintu mobil belakang tertutup sendiri. Raka melihat ke spion. Sosok Ratna duduk dengan tenang, memeluk perutnya. Ia berkata lirih, "Terima kasih sudah datang." Mobil melaju pelan. Raka merasa beban mobil menjadi sangat berat. Suara tangis samar terdengar di dalam kabin. Raka tidak berani menolak. Namun, Ratna berbicara, "Aku ingin pulang. Tapi jalan pulangku bukan rumah." Saat mobil melewati tikungan maut, Ratna berubah. Wajahnya menghitam, matanya meneteskan darah. "Aku belum pulang." Raka berteriak. Mobil bergetar hebat. Semua lampu mati. Kamera Raka merekam. Semuanya termasuk sosok Ratna yang menoleh ke arah kamera dan tersenyum. Tepat di tikungan maut, sosok Ratna mulai mengamuk. Ia melihat masa lalu detik-detik saat dirinya ditabrak dan ditinggalkan di pinggir jalan. Teriakannya mengguncang seluruh mobil. Setelah kejadian itu, Raka menginap di losmen. Tapi Ratna belum pergi. Ia muncul di cermin, di kamar mandi, dan membisikkan kata-kata, "Aku belum pulang." Pak Lodra mengatakan bahwa pulang bagi Ratna bukan ke rumah, tapi ke tempat di mana ia dibunuh. Raka harus membawa arwahnya ke tempat itu dan melakukan prosesi pengikhlasan. Raka membawa sesajen ke lokasi pembunuhan Ratna di tepi jurang. Di sana, ia menyalakan api kecil dan membacakan doa. Sosok Ratna muncul terakhir kali, menangis, lalu menghilang dalam cahaya. Raka mengunggah video perjalanan itu, tapi ia tak pernah muncul lagi setelahnya. Di akhir video, tampak bayangan wanita duduk di jok belakang mobil, tersenyum mengerikan ke arah kamera.